Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfi Mulesa Insani akan menceritakan tentang kecurangan yang ada di sekitar saya yang berjudul The Story of Corruption. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah ilustrasi dari kecurangan tersebut, analisa masalah kecurangan, dan relevansi kecurangan dengan integrity story. Berikut saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi dari kecurangan ini. Kecurangan ini terjadi pada suatu organisasi yang mana oknumnya adalah seorang bendahara dari organisasi tersebut. Yang selanjutnya akan saya samarkan namanya dengan inisial A. Jika kita melakukan kilas balik, mengapa akhirnya A terpilih menjadi bendahara organisasi tersebut, itu dikarenakan kinerjanya dilihat cukup baik pada kegiatan sebelumnya, memiliki sikap yang baik, dan beberapa orang merekomendasikan A untuk dijadikan bendahara pada organisasi tersebut. Pada bulan pertama, bendahara kepengurusan sebelumnya memberikan sisa uang untuk operasional kegiatan pada kepengurusan yang baru. Bulan berikutnya, A menagih kas pada masing-masing pengurus dan pada bulan ini mulai banyak pengeluaran untuk operasional kegiatan. Selanjutnya, A diminta untuk membuat laporan keuangan, namun sampai waktunya tiba, A selalu mengulur waktu untuk memberikan laporan tersebut, dan akhirnya tidak ada laporan keuangan yang dibuat oleh A. Pada saat itu, A mulai sulit dihubungi, sekedar memberi uang untuk keperluan suatu kegiatan. Tidak disangka-sangka, A mulai jarang menghadiri kegiatan dan semakin sulit dihubungi serta ditemui. Suatu ketika, A memberikan catatan kecil yang berisi catatan pengeluaran dan pemasukan sebagai ganti dari laporan keuangan yang tempo hari diminta. Pada bulan berikutnya, A menghilang tanpa kabar dan akhirnya tugas A dilimpahkan kepada bendahara lain. Bendahara tersebut bertugas untuk meng-cross-check catatan kecil yang diberikan oleh A pada bulan sebelumnya. Ternyata setelah di-cross-check ada pemasukan yang tidak tercatat pada catatan tersebut. Setelah hampir 2 bulan menghilang tanpa kabar, akhirnya A menghadiri salah satu acara pada organisasi tersebut. Setelah acara, A mulai menceritakan kepada bendahara lain atas apa yang telah terjadi kepadanya beberapa bulan belakangan. Ternyata A mengalami masalah keluarga, terutama masalah perekonomian pada keluarganya. Setelah bercerita pada acara tersebut, A kembali menghilang tanpa kabar. Ketika dimintai catatan laporan keuangan pada bulan-bulan pertama kepengurusan, A mengakui bahwa catatan laporan tersebut hilang bersamaan dengan HP-nya yang rusak. Otomatis, puncak dari masalah ini ada pada laporan pertanggungjawaban di akhir kepengurusan. A tidak membantu sama sekali dalam pembuatan laporan keuangan, bahkan tidak memberikan catatan sedikit pun untuk laporan keuangan tersebut. Akhirnya bendahara lain membuat laporan keuangan sejak pelimpahan tugas A kepadanya dan mencoba mengingat pengeluaran yang tidak tercatat dan kembali bertanya tentang kas yang sudah di-cross-check sebelumnya. Ketika laporan sudah tersusun dan A melihatnya, ternyata ada transaksi yang tidak tercatat pada laporan tersebut. Beruntung ada jangka waktu untuk merevisi laporan keuangan tersebut, dan A juga mengakui masih ada uang tunai yang belum diserahkan oleh A, tapi sampai saat ini uang tersebut belum diserahkan. Secara otomatis kami tidak mengetahui berapa besaran pemasukan dan pengeluaran pada saat itu dan berapa uang yang dipegang oleh A sebelum dia menghilang. Selanjutnya adalah analisis masalah. Yang pertama, analisis terhadap kriteria yang semestinya, yang kedua kondisi yang sebenarnya, yang ketiga sebab terjadinya kecurangan tersebut, yang keempat akibat dari terjadinya kecurangan tersebut, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Selanjutnya adalah analisis masalah yang pertama, yaitu kriteria yang seharusnya dimiliki oleh seorang bendahara organisasi. Yang pertama, sikap jujur. Bendahara organisasi harus berpegang teguh kepada kejujuran dan selalu diterapkan dalam kondisi apapun. Sebagaimana yang telah dituliskan dalam surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Dalam firman pun Allah sudah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk tetap mengedepankan kejujuran. Selanjutnya, bendahara dalam sebuah organisasi harus memiliki kompetensi yang baik meliputi kompetensi kepengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Ketiga unsur yang ada dalam kompetensi tersebut harus dimiliki secara seimbang. Pengetahuan sangat penting karena akan memberi informasi yang cukup untuk mengarahkan tindakan yang tepat.
Selanjutnya, keterampilan bermanfaat untuk menyelesaikan tugas-tugas secara teknis. Makin tinggi keterampilan teknis yang dimiliki bendahara, makin mudah dia menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, seorang bendahara organisasi harus melakukan transparansi dengan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada anggota bahkan pengurus di organisasi tersebut. Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintahan Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, jika dikaitkan dengan keorganisasian maka tidak akan jauh berbeda. Anggota dan pengurus memiliki hak untuk mengetahui informasi keuangan dari bendahara untuk melihat pertanggungjawaban atas amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Yang terakhir, bendahara pada suatu organisasi juga harus memiliki sikap akuntabel, yang artinya segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan organisasi atau perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber atau inputnya, proses yang dilakukan, dan juga hasil yang didapatkan. Setelah kita mengetahui tentang kriteria yang semestinya dimiliki oleh seorang bendahara organisasi, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria dan kondisi yang sebenarnya tidak seimbang. Yang pertama, A merupakan bendahara yang tidak bersikap jujur atas keuangan dan masalah-masalahnya yang menyebabkan banyak kesalahpahaman. Yang kedua, A yang dipercayakan menjadi bendahara pada organisasi ini karena memiliki kompetensi yang baik, tapi A tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kompetensi yang baik. Yang ketiga, A juga tidak melakukan transparansi atas kondisi keuangan pada organisasi tersebut. Yang keempat, A juga tidak mempertanggungjawabkan tugas yang telah diamanahkan kepadanya dengan alasan yang tidak jelas. Setelah kita mengetahui tentang kriteria dan kondisi yang sebenarnya, selanjutnya kita dapat melakukan beberapa analisa mengenai faktor penyebab dilakukannya kecurangan tersebut. Yang pertama, kesempatan. Apa yang dilakukan oleh A tidak luput dengan adanya kesempatan. Kesempatan karena seluruh kendali keuangan ada padanya. Yang kedua, dorongan. Salah satu alasan dia melakukan kecurangan ini mungkin adanya masalah keluarga yang sebelumnya sempat saya singgung. Tidak menutup kemungkinan hal ini memang atas dasar kebutuhan dia, tapi karena tidak terbuka dengan yang lainnya, akhirnya dipendam dan jadi masalah untuk dirinya sendiri. Selanjutnya adalah akibat dari terjadinya kecurangan ini. Karena tidak adanya transparansi keuangan, akhirnya pengurus tidak dapat melakukan pengendalian yang baik terhadap keuangan organisasi tersebut. Kedua, kondisi keuangan pada organisasi saat itu cukup kacau karena pemasukan yang ada pada saat itu tidak seimbang dengan pengeluarannya. Kemudian, tanpa disadari, kepercayaan yang semula diberikan kepada A menjadi berkurang karena dirasa memang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai pun menjadi masalah yang cukup besar karena kecurangan ini. Kemudian, adanya kecurangan tersebut tidak luput dari pengendalian internal yang kurang baik. Berikut rekomendasi agar hal-hal seperti ini bisa dapat diminimalisir atau menjadi pembelajaran untuk organisasi lainnya. Yang pertama, pembagian tugas bendahara semestinya jelas dan tertulis secara baku. Diutamakan ketika bendahara itu lebih dari satu. Yang kedua, untuk memastikan adanya transparansi, pemasukan dan pengeluaran dari keuangan organisasi tidak hanya diketahui oleh satu bendahara atau satu pengurus. Minimal, bendahara lain atau pengurus lain ada yang mengetahui tentang pemasukan dan pengeluaran tersebut. Yang ketiga, bersikap lebih tegas dalam menghadapi masalah kecurangan seperti ini. Jika lobbying atau cara kekeluargaan dalam sebuah organisasi tidak dapat dilakukan atau sudah dilakukan tapi tidak memberi hasil, dapat ditindak lebih tegas agar masalahnya tidak berlarut-larut. Yang keempat, untuk meningkatkan akuntabel seorang bendahara organisasi, juga perlu adanya laporan pertanggungjawaban yang diadakan secara triwulan atau bahkan bulanan. Hal ini akan mendorong bendahara tersebut untuk mempertanggungjawabkan sesuai keadaan karena yang dilaporkan tidak terlalu banyak dan cenderung masih mudah diingat. Yang kelima, untuk rekomendasi pengendalian internal lainnya, perlu ditambah lagi kriteria yang diberikan untuk seorang bendahara. Pendekatan dan lobbying juga tidak hanya berpaku pada pendapat orang lain tentang kinerja sebelumnya. Hal ini bisa dijadikan salah satu opsi pelengkap ketika akhirnya kita memutuskan untuk memberi amanah kepada orang tersebut.
Selanjutnya adalah relevansi kecurangan ini dengan integrity story. Jika kecurangan ini dikaitkan dengan jenis kelompok tindak pidana korupsi, maka kecurangan ini masuk kepada kelompok penggelapan dalam jabatan. Kecurangan yang dilakukan oleh A tergolong sebagai penggelapan dalam jabatan karena dia melakukan penggelapan uang organisasi yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Penyalahgunaan jabatan ini didukung karena A menjadi pemegang kendali penuh keuangan organisasi. Awalnya mungkin tidak berniat melakukannya, tapi ketika sudah terjadi malah menjadi sebuah kecurangan yang cukup merugikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.